Bayangin kamu tidur, tapi matamu tetap terbuka. Kedengarannya seram. Tapi buat hiu, itu hal biasa. Beberapa spesies hiu nggak bisa berhenti berenang. Mereka butuh air terus mengalir lewat insangnya supaya bisa bernapas. Jadi waktu mereka tidur, sebagian otaknya aja yang istirahat, tapi tubuh dan matanya tetap aktif. Itulah kenapa hiu terlihat selalu waspada. Bahkan saat mereka lagi dalam mode istirahat. Ilmuwan nyebut ini unihemispheric sleep, kondisi di mana hanya satu sisi otak yang tidur, sementara sisi lain tetap siaga. Makanya, hiu tuh literally tidur sambil berenang. Dan dengan mata terbuka pula. Coba bayangin kalau manusia bisa kayak gitu, gak bakal telat bangun kerja lagi kan? Bayangin ada virus yang tidur puluhan ribu tahun. Tahun 2014, ilmuwan Rusia menemukan Pithevirus sibericum, virus raksasa berumur 30.000 tahun, terkubur di lapisan es Siberia. Saat dicairkan, virus ini masih hidup. Tenang, virus ini cuma menyerang amuba, bukan manusia. Tapi yang bikin ngeri, para ilmuwan khawatir mencairnya es akibat pemanasan global bisa membangunkan virus kuno lain yang mungkin tidak sejinak itu. Artinya, perubahan iklim bukan cuma bikin suhu naik, tapi juga bisa membangunkan mikroba purba yang dunia modern belum siap hadapi. Kedengarannya kayak film sci-fi, tapi ini beneran nyata. Tahukah kamu ada hewan sekecil debu yang bisa bertahan hidup di tempat paling ekstrem di alam semesta? Namanya tardigrade, atau dikenal juga sebagai water bear. Makhluk mungil ini bisa hidup di suhu panas 190 dan suhu beku minus 200 derajat. Mereka juga tahan terhadap tekanan samudera yang menghancurkan, bahkan di ruang angkasa tanpa udara. Rahasianya terletak pada kemampuan mereka untuk masuk ke mode mati suri yang disebut kriptobiosis. Dalam mode ini, tubuhnya mengering total dan metabolismenya berhenti. Mereka bisa bertahan selama puluhan tahun tanpa makanan, tanpa air, dan tanpa oksigen. Begitu kondisi membaik, tardigrade bisa bangun lagi dan hidup seperti biasa, seolah nggak pernah terjadi apa-apa. Makhluk ini adalah bukti bahwa hidup di bumi itu jauh lebih tangguh dari yang kita bayangkan. Tahukah kamu, di kedalaman laut yang gelap dan sunyi, ada makhluk yang dijuluki cacing zombie. Namanya Osedax, yang berarti pemakan tulang dalam bahasa Latin. Cacing ini unik karena nggak punya mulut dan perut, tapi bisa makan bangkai paus raksasa. Caranya, ia mengeluarkan enzim asam dari tubuhnya untuk melarutkan tulang dan menyerap nutrisinya langsung. Gila kan? Yang lebih aneh, sebagian besar cacing zombie adalah betina. Sementara para jantan hidup di dalam tubuh betinanya dalam jumlah ratusan, bahkan ribuan. Makhluk kecil ini membuktikan bahwa di tempat paling gelap, kehidupan tetap menemukan cara untuk bertahan. Tahukah kamu, di Racetrack Playa, gurun kering di California, ada fenomena aneh. Batu-batu besar yang bisa bergerak sendiri. Bayangkan batu seberat puluhan kilogram meninggalkan jejak panjang di tanah, seolah diseret oleh tangan tak terlihat. Selama bertahun-tahun, ilmuwan bingung mencari penjelasan. Ada yang bilang karena magnet, roh, bahkan alien. Tapi akhirnya, sains menemukan jawabannya. Saat malam sangat dingin, air tipis di permukaan gurun membeku jadi lapisan es tipis. Ketika siang datang dan es mulai mencair, angin lembut bisa mendorong batu-batu itu perlahan. Batu-batu itu bisa berjalan sejauh ratusan meter. Fenomena ini menunjukkan bahwa keajaiban alam nggak selalu butuh sihir. Kadang hanya kombinasi waktu, suhu, dan angin yang sempurna. Bayangin ada tempat di bumi yang terbakar tanpa henti selama puluhan tahun. Salah satunya ada di Derweze, Turkmenistan, yang dijuluki Gerbang Neraka. Lubang raksasa ini terbentuk tahun 1971 saat pengeboran gas bumi gagal. Tanahnya amblas
dan gas metana mulai keluar dalam jumlah besar. Para ilmuwan waktu itu memutuskan untuk membakarnya agar gas beracun tidak menyebar. Mereka kira apinya bakal padam dalam beberapa hari. Tapi nyatanya, sudah lebih dari 50 tahun, api itu masih menyala. Lubang berdiameter 70 meter ini bersinar di tengah padang pasir. Seperti jendela ke dunia lain, fenomena ini mengingatkan kita akan kekuatan alam dan betapa kecilnya kendali manusia atasnya. Pernah lihat video dua laut yang bertemu, tapi airnya nggak mau bercampur? Fenomena ini nyata dan bisa kamu temukan di beberapa tempat di dunia, termasuk Teluk Alaska. Dua lautan besar bertemu di satu titik, tapi airnya terbelah dua. Satu biru tua, satu lagi lebih muda. Anehnya, mereka tidak bercampur, seolah ada dinding tak terlihat di antara keduanya. Rahasianya ada pada perbedaan kadar garam, suhu, dan kepadatan air. Air laut yang lebih padat dan asin cenderung tenggelam, sementara air tawar dari gletser mengalir di atasnya. Hasilnya, batas yang jelas, seperti garis pemisah antara dua dunia. Fenomena ini bukan sihir atau editan. Ini murni keajaiban alam. Ini menunjukkan betapa kompleksnya lautan kita. Kamu tahu nggak, ada manusia di dunia ini yang secara alami kebal terhadap cuaca dingin ekstrem. Salah satunya adalah suku Sami di Eropa Utara dan suku Inuit di Kutub Utara. Mereka hidup di suhu di bawah nol, tapi tubuh mereka tetap bisa berfungsi normal tanpa hipotermia. Gimana bisa? Rahasianya ada di DNA mereka. Penelitian menemukan bahwa mereka punya mutasi genetik unik pada gen UCP-totku. Gen ini ngatur cara tubuh menghasilkan panas. Dengan gen ini, tubuh mereka lebih efisien membakar lemak untuk menghasilkan panas. Bahkan ketika suhu ekstrim menusuk tulang. Dan yang lebih gila lagi, adaptasi ini diturunkan secara turun-temurun selama ribuan tahun. Hasil dari evolusi hidup di lingkungan paling ekstrem di bumi. Tubuh manusia ternyata bisa berevolusi jadi mesin bertahan hidup luar biasa. Bayangin ada jam yang dirancang untuk berdetak selama 10.000 tahun. Ini bukan metafora. Ini proyek nyata bernama The Clock of the Long Now yang sedang dibangun di dalam gunung di Texas, Amerika Serikat. Jam ini bukan cuma alat waktu, tapi simbol untuk berpikir jangka panjang. Dibuat dari bahan super kuat, baja, titanium, dan batu, supaya bisa bertahan melewati ribuan tahun perubahan iklim, perang, bahkan peradaban manusia. Setiap pergantian abad, jam ini akan mengeluarkan bunyi unik yang belum pernah terdengar sebelumnya. Dan yang paling keren, jam ini bergerak pakai energi matahari dan gravitasi bumi, tanpa butuh listrik atau manusia untuk merawatnya. Proyek ini didanai oleh Jeff Bezos dengan tujuan sederhana tapi mendalam. Biar manusia ingat kalau waktu kita di bumi harus dipikirkan bukan dalam tahun, tapi dalam ribuan tahun ke depan. Saat kita memikirkan masakan Italia, pasti terbayang saus tomat di pizza atau pasta. Tapi tahukah kamu, saat tomat pertama kali dibawa ke Eropa, orang-orang sangat takut memakannya. Tomat sebenarnya berasal dari pegunungan Andes di Amerika Selatan, bukan dari Italia. Penjelajah Spanyol membawanya ke Eropa pada tahun 1500-an. Awalnya, tomat hanya dianggap tanaman hias. Banyak orang, terutama kalangan bangsawan, menolak memakannya karena menganggap tomat beracun. Ada dua alasan mengapa tomat dianggap beracun. Pertama, tomat termasuk dalam keluarga nightshade, yang beberapa anggotanya memang beracun. Kedua, orang kaya Eropa saat itu makan menggunakan piring timah. Tomat yang asam melarutkan timah menyebabkan keracunan timah. Mereka menyalahkan tomat, padahal masalahnya ada pada piringnya. Butuh hampir 200 tahun agar tomat diterima dan menjadi bahan utama masakan, terutama setelah pizza ditemukan di Naples, Italia. Pernah lihat awan berwarna pelangi di langit, tapi bukan setelah hujan? Itu bukan editan kamera, melainkan fenomena langka yang disebut iridescent clouds. Fenomena ini terjadi saat cahaya matahari membelok lewat butiran air atau kristal es kecil di awan. Kalau ukuran partikel di awan pas, sinar matahari terurai seperti prisma, menghasilkan warna-warni pelangi.
Biasanya muncul di sekitar awan cirrus atau altostratus dan hanya bisa dilihat beberapa menit saja. Saking langkanya, banyak orang mengira ini tanda cuaca aneh atau hal mistis. Padahal ini murni sains. Bukti kecil bahwa alam punya cara luar biasa untuk melukis langit dengan cahaya. Tahu nggak sih, beberapa tumbuhan bisa merasakan musik. Penelitian menunjukkan tanaman yang diperdengarkan musik klasik tumbuh lebih cepat dan sehat. Menariknya, musik keras seperti rock justru bikin tanaman stres. Contohnya, eksperimen Dorothy Retalek tahun 1973. Tanaman yang mendengarkan musik lembut tumbuh menjauh dari speaker rock. Tapi, mereka mendekat ke arah musik klasik seolah memilih genre favorit. Meskipun nggak punya telinga, tanaman bisa merasakan getaran suara. Jadi, mungkin aja tumbuhan di rumah kamu punya selera musik sendiri. Tahukah kamu bahwa air liur yang sering kita anggap sepele adalah pahlawan tanpa tanda jasa di mulut kita? Setiap hari, air liur kita memproduksi sekitar 1 hingga 2 liter cairan bening ini. Fungsi utamanya adalah membersihkan sisa makanan dan menetralkan asam dari bakteri. Ini membantu mencegah gigi berlubang dan menjaga enamel gigi tetap kuat. Air liur juga mengandung enzim penting, seperti amilase. Enzim ini memulai proses pencernaan karbohidrat bahkan sebelum makanan sampai di lambung. Jadi, proses pencernaan sudah dimulai sejak kunyahan pertama. Percaya atau tidak, air liur memiliki senyawa yang dapat mempercepat penyembuhan luka minor di mulut. Inilah sebabnya luka di gusi atau lidah seringkali sembuh lebih cepat. Jadi, jangan remehkan air liurmu. Air liur bukan hanya membantu kita menelan, tapi juga melindungi dan memulai proses kehidupan kita. Bayangin, di bawah kaki kamu ada kota besar yang tersembunyi. Namanya Derinkuyu, kota bawah tanah di Turki yang ditemukan secara nggak sengaja tahun 1963. Seorang warga lagi renovasi rumahnya dan tiba-tiba nemu dinding yang tembus ke ruang rahasia. Pas digali lebih dalam, ternyata itu kota bawah tanah raksasa. Derinkuyu punya lebih dari 18 tingkat, bisa menampung sampai 20.000 orang. Lengkap dengan sekolah, gereja, kandang hewan, sampai sistem ventilasi yang canggih banget. Padahal, semua ini dibangun ribuan tahun lalu. Para ahli percaya, kota ini dibuat untuk bersembunyi dari serangan musuh atau bencana. Yang bikin kagum, teknologi pengatur udara dan jalurnya begitu rumit. Sampai sekarang, ilmuwan masih kagum gimana mereka bisa ngebangunnya tanpa alat modern. Jadi, bisa jadi di bawah tanah tempat kamu berdiri sekarang juga ada sejarah yang belum terungkap. Kita hidup di dunia yang penuh dengan suara, tapi tahukah kamu ada tempat di bumi yang dirancang untuk benar-benar hening? Namanya anechoic chamber atau ruang anechoic. Dinding dan langit-langitnya dilapisi busa yang menyerap 98% suara. Di dalamnya, keheningan sangat ekstrim. Kamu bisa mendengar detak jantungmu dan suara paru-paru mengembang. Anehnya, keheningan total ini tidak menenangkan. Tanpa gema, otak kita bingung. Kebanyakan orang tidak tahan lebih dari 30 menit di sana. Rekor dunia hanya sekitar 1 jam. Ruang ini digunakan oleh NASA dan Microsoft untuk menguji kebisingan perangkat elektronik mereka.